dari kelompok 7 Majapahit. Di sini kami akan menjelaskan awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit hingga runtuhnya Kerajaan Majapahit. Selamat menyaksikan. Dadah. Bermula pada permohonan Raden Jayawijaya, yaitu sang pendiri Kerajaan Majapahit, melakukan permohonan pada Raja Galenggelang, yaitu Jayakatwang, untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang adalah sosok yang berpengaruh pada keruntuhan Kerajaan Singasari. Pemimpin Singasari adalah Kartanegara, yang dimana Kartanegara ini merupakan sosok mertua dari Raja Wijaya, yang dimana Raja Kartanegara ini telah gugur akibat serangan dari tentara Galenggelang. Galenggelang yang diutus oleh Jayakatwang yang tersisa pada saat serangan Galenggelang, yaitu Raden Wijaya dan istrinya. Kemudian mereka meninggalkan Singasari dan pergi untuk ke Madura untuk menemui Adipati Wirajaya, yang dimana adalah seorang penasehat Raja Singasari. Tempat tersebut atau hutan tersebut di daerah Tarik kemudian dinamakan sebagai Majapahit, yang dimana awal mula dibangunnya Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-15 Kerajaan Hindu-Buddha, yaitu dengan raja pertama adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya juga dinobatkan sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yaitu tanggal 10 November 1293, bergelar dengan sebagai Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Asal-usul penamaan Majapahit ini yaitu pada saat itu para pekerja di hutan Tarik banyak menemukan buah maja atau wilwa, dan pada saat dimakan terasa pahit, maka dari itulah penemuan disebut sebagai Majapahit. Adipati Wiraraja juga mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik, yang pada saat itu Raden Wijaya mengabdi kepada Jayakatwang. Raden Wijaya juga mengusulkan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu Raja Katwang, juga menjadi sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Raja-raja yang berkedudukan di Kerajaan Majapahit sekitar 13 raja, dan yang paling dikenal adalah Raden Wijaya. Lalu ada Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanegara mulai 1328 hingga 1350 Masehi. Lalu ada Kertawijaya, paling terakhir ada Patih Udara atau Brawijaya 7 yang menjabat sekitar 1489 hingga 1527 Masehi. Perkembangan Kerajaan Majapahit cukup baik dalam politik ekonomi dan dalam kerajaannya, yang dimana politiknya teratur dalam hal politik, dan pemerintahan yang kedua yaitu ekonomi dikuati oleh maritim, perikanan, dan pelayaran. Kerajaan Majapahit juga mengandalkan pertanian sebagai tiang utama yang dimana diperolehnya beras, maka dari itu pertanian sampai saat ini merupakan tulang punggung ekonomi Kerajaan Majapahit. Lalu ada perkembangan atau masa kejayaan kerajaan, yang dimana masa kejayaan Kerajaan Majapahit itu pada saat dipimpin oleh Hayam Wuruk sekitar 1350 sampai 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapahit, yang berhasil menumpas pemberontakan untuk menyatukan Nusantara. Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara. Lalu ada keunikan atau ciri dari Kerajaan Majapahit, yaitu di mana satu ada kehidupan sosialnya. Dalam kitab Negara Kartanegara disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kemajuan kesejahteraan rakyatnya. Itu yang menjadi keunikan dari Kerajaan Majapahit, di mana pimpinan Hayam Wuruk yang sangat-sangat mempunyai keterkaitan atau kedekatan dengan rakyatnya. Kehidupan budayanya yaitu disebutkan di Kerajaan Majapahit ada tarian wayang beber, jahilan, dan beberapa kesenian khas Majapahit yang masih bertahan hingga saat ini, juga melahirkan kesenian sastra, puisi, hingga seni tarak kota baik dipahat dan seni patung. Itu menjadi suatu keunikan dalam kebudayaan Kerajaan Majapahit. Lalu, ciri yang paling utama dari Kerajaan Majapahit ini pastinya letaknya yang ada di Provinsi Jawa Timur atau Mojokerto, berdiri mulai tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Keruntuhan Majapahit yaitu mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Saat itu, penerusnya tidak cakap untuk mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Juga faktor yang mendorong keruntuhan Majapahit adalah perang saudara, perebutan tahta, masuknya agama Islam, berdirinya Kesultanan Malaka, dan berkembangnya Kesultanan Demak, dan serangan dari Kerajaan Demak. Secara garis besar,
pada saat perang saudara ada perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk yang menjadikan Majapahit lemah. Pastinya dengan perebutan tahta tersebut yang pada saat itu dimenangkan oleh Wikrawardhana yang menjadi melemah dari kekuasaan Majapahit. Lalu masuknya agama Islam pada saat itu menjadi runtuhnya kerajaan Majapahit, di mana Majapahit ini bercorak dengan agama Hindu-Buddha. Lalu berdirinya Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka pada saat abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka sehingga diganti untuk memperluas kawasan dari kerajaan Majapahit. Dari penyebab keruntuhan, pasti Majapahit tidak mungkin meninggalkan peninggalan-peninggalannya. Yang pastinya ada suatu peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit. Di antaranya adalah Peninggalnya adalah Candi Bajang Ratu, ada Candi Tikus, dan yang terakhir ada Candi Brahu.